Mari minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami puji, kami sembah. Kami sungguh mengaturkan syukur dan terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah yang Tuhan berikan pada malam hari ini. Untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat Zoom yang kami ikuti pada malam hari ini. Kiranya Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Tuhan buka hati pikiran kami. Tuhan sucikan, kuduskan terlebih dahulu hati pikiran kami. Agar Tuhan layakkan kami untuk bersekutu dengan pribadi Allah Tritunggal itu sendiri. Kiranya Roh Kudus-Mu terus menolong kami untuk memberikan pencerahan kepada kami. Agar setiap firman yang kami dengar, yang kami terima, boleh mendatangkan berkat ilahi, berkat surgawi, berkat rohani yang terus tercurah melimpah di dalam keberadaan kehidupan kami secara rohani dan juga secara jasmani. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan, yaitu Ordo Salutis, Order of Salvation, atau urut-urutan keselamatan. Yaitu pertama dipilih untuk diselamatkan, elect, dan dipilih untuk dibinasakan, reprobate atau reprobasi ya dalam bahasa Indonesia. Yang ayat-ayatnya sangat banyak sekali saya bahas ya. Yang urutan berikutnya di dalam Ordo Salutis ini yaitu urutan yang kedua, dilahirkan kembali. Saudara, kita mendengarkan begitu banyak saksian saya dilahirkan kembali pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ya, saudara, itu sebenarnya keliru ya. Kita tidak tahu kapan saatnya Tuhan membangkitkan kita. Ya, karena kebangkitan, karena dilahirkan kembali itu artinya adalah dibangkitkan rohaninya yang sudah mati. Ya, kebangkitan rohani yang sudah mati. Yang ketiga, kita sudah membahas iman dan pertobatan, ya. Itu sudah beberapa waktu yang lalu. Lalu yang terakhir, saya sudah menjelaskan tentang dibenarkan, ya, saudara. Jadi ada kata di ini adalah campur tangan Tuhan secara penuh 100%. Kita tidak ikut-ikut, saudara ya. Nah, kemudian ini juga saat ini kita mengangkat satu tema, yaitu di dalam Ordo Salutis yang kelima, diangkat sebagai anak atau adoption dalam bahasa Inggrisnya. Nah, saudara, terlebih dahulu saya ajak saudara untuk membaca Alkitab kita di dalam Yohanes 1 ayat 12 dan ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 12 dan ayat 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah, saudaraku. Ya, saudara, ada banyak yang mengangkat tentang diangkat sebagai anak di dalam ayat-ayat yang lain. Saya akan bacakan, saudaraku, di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 35, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah, saudaraku ya. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 35. Nah, saudara, di dalam
Yohanes 8 ayat 35 itu perbedaan yang sangat kontras di hadapan Tuhan antara status hamba dan status anak, saudaraku. Ya, itu sangat bertolak belakang. Sebab seorang hamba tidak memiliki hak apapun di hadapan tuannya. Malah harus tunduk 100% kepada tuannya. Apapun yang mau dilakukan terhadap hambanya, hambanya tidak boleh menolak, saudara ya. Nah, saudara, tetapi bertolak belakang hamba dengan anak, saudara ya. Ini antara bumi dan langit, saudara. Kalau anak memiliki hak waris dari bapaknya, baik secara jasmani, saudaraku, saat kita masih hidup di dunia ini yang sementara ini, saudaraku, dan bahkan secara rohani, ya, hak waris saat kita sudah berada di dalam surga yang mulia, saudaraku. Nanti di dalam pembahasan berikutnya saya akan membahas di dalam Filipi 4 ayat 7, saudaraku ya. Nah, saudara, ayat-ayat berikutnya saya akan bacakan, ada beberapa lagi, saudaraku, tapi saya tidak bacakan isinya ya. Di dalam Roma 8 ayat 15, 16 dan 17 itu jelas sekali di sana dikatakan anak Allah ya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Dan seterusnya, saudara. Ada masih beberapa ayat saya bacakan lagi. Efesus 1 ayat 5, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Di dalam Galatia 4 ayat 6 sampai ayat 7, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anak-Nya ke dalam hati kita yang berseru ya Abba, ya Bapa. Saudara, begitu dekatnya hubungan antara Allah dengan kita. Kita memanggil dia Bapa, ya Abba, ya Bapa. Ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah, saudaraku. Saudara, kita disebut ahli waris, saudaraku ya. Ahli waris dari sorga yang mulia, saudaraku. Belum kita masuk ke sorga, saudaraku, berkat-berkat rohani, berkat sorgawi sudah diberikan kepada kita, saudaraku ya. Sudah mulai diberikan incip-incip sorga itu sudah diberikan saat kita masih hidup di dalam dunia ini. Ya, kita masuk di dalam pembahasan. Ada 3 pembahasan, saudaraku, saya singkat saja. Yang pertama kita akan membahas yaitu keadaan sebagai anak-anak Allah. Ya, apa saja? Ayat-ayatnya cukup banyak, tapi saya akan bacakan 1 atau 2 ayat saja, saudaraku ya. Lalu kita akan membahas yang berikutnya, selain keadaan sebagai anak-anak Allah, kita yang kedua, kewajiban anak-anak Allah. Nah, kalau ada kewajiban, saudaraku, yang berikutnya adalah hak sebagai anak-anak Allah. Hak dan kewajiban ini menjadi satu bagian yang sulit untuk dipisahkan, saudaraku ya. Tapi saya akan bahas satu persatu, saudaraku ya. Nah, sekarang saya akan membahas di dalam Romawi yang pertama adalah keadaan sebagai anak-anak Allah. Saudara, di dalam Yohanes 1 ayat 12 berbunyi seperti demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya, tadi yang pertama kita sudah membaca. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, ya,
supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, saudara. Nah, saudara, di dalam arti tetapi, saudaraku, tetapi itu mengontraskan antara orang-orang yang menolak Kristus yang ada di dalam ayat 10 dan ayat 11, saudaraku ya. Dengan orang-orang yang percaya kepada Kristus, ayat 12 dan ayat 13. Di dalam contohnya, Yohanes 3, ayat 18 dan ayat 36. Saudaraku, saya akan buka kitab saya, Yohanes pasal yang ketiga, ayat 18 dan ayat 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa percaya kepadanya, kepada Kristus Yesus, karena ini sabda Tuhan Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Di dalam ayat 36, saudaraku, dikatakan seperti ini. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Saudara, seolah-olah hidup kekal ini kok mudah sekali didapat ya. Ya memang, bagi orang percaya Kristus, bagi orang Kristen yang sungguh-sungguh, memang sangat mudah sekali, saudaraku. Tetapi jangan lupa, saudaraku, orang yang tidak percaya kepada Kristus, dengan mengabdi kepada ilah-ilah yang lain, ya, dengan bagaimanapun cara hidupnya seolah-olah kudus di mata manusia, ya tetap dia kalau mati masuk neraka, saudaraku ya. Di dalam ayat 30, barang siapa percaya kepada anak, saudaraku, ia beroleh hidup yang kekal langsung, saudaraku, bukan tunggu, oh nanti atau besok pagi, besok lusa, atau nanti kalau kamu mati, ya moga-moga dapat tempat di sisinya Allah. Ya, saudaraku, enggak pernah. Orang Kristen enggak pernah berdoa seperti itu, saudaraku ya. Kalau ada salah satu saudara yang dipanggil pulang oleh Tuhan, ya, karena sudah kepastian hidup kekal itu sudah diberikan saat kita masing-masing masih hidup di dalam dunia ini. Ya, saudaraku, saya teruskan pembacaan di dalam Yohanes 3:36. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melihat hidup saja enggak, saudaraku, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Murka Allah, saudaraku. Murka Allah itu, saudaraku, yaitu hukuman kekal di api neraka, sekali kekal untuk selama-lamanya, saudaraku. Ya, itu kata-kata tetapi di dalam Yohanes 1 ayat 12. Saudaraku. Nah, sekarang lanjutannya, saudaraku. Semua orang, saudaraku, semua orang, ya, semua, tetapi semua orang, ya, semua orang. Nah, saudara, Injil yang merupakan kabar baik, saudaraku, memang ditawarkan kepada semua orang di dunia ini, saudaraku ya. Kita diwajibkan oleh firman Tuhan. Di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di dalam Kisah Para Rasul juga disebutkan bahwa kita harus memberitakan Injil Kristus, Injil kebenaran Kristus Yesus kepada orang-orang yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya mereka boleh percaya kepada Kristus, diampuni dosanya, dan diberikan kehidupan yang kekal, saudaraku. Nah, saudara, semua orang, Injil yang merupakan kabar baik memang ditawarkan kepada semua orang di dunia ini. Dan siapapun yang percaya kepada Yesus, siapapun dia, saudaraku, yang percaya kepada Kristus, dia pasti, bukan mudah-mudahan, pasti diselamatkan. Menjadi anak-anak Allah, saudaraku. Apa arti menerimanya? Tapi semua orang menerimanya. Ini menunjukkan bahwa sebelum seorang percaya, sebelum seorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka dia bukan anak Allah, tetapi anaknya siapa? Anak setan. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 7, 8, 9, 10,
Ya, 1 Yohanes 3 ayat 7 sampai 10 demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Ayat 8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, saudara, perhatikan. 1 Yohanes 3 ayat 10, saudaraku ya, perhatikan. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis, saudaraku. Ini tandanya. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah, saudaraku. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ya, itu bukan berasal dari Allah, saudaraku. Tetapi jelas-jelas itu adalah anak-anak iblis, saudaraku ya. Nah, saudara, ada banyak orang yang tidak mau menerima bahwa mereka dilahirkan sebagai anak setan. Marah, saudara ya. Semua orang, kita dulu sebelum mengaku dengan mulut, lidah, bibir kita, dengan mulut dan lidah kita, saudaraku, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita, satu-satunya Tuhan, satu-satunya Juru Selamat kita secara pribadi. Kita dulunya juga anak setan, ya. Ada banyak orang di luar sana, ya, yang tidak mau menerima bahwa mereka dilahirkan sebagai anak setan. Bukan, aku anaknya orang tuaku, aku anaknya ibuku, aku anaknya bapakku. Iya betul. Secara daging, secara jasmani kita diperanakkan oleh bapak dan ibu kita. Secara rohani, saudaraku, setan sudah menguasai dunia ini, saudaraku ya. Nah, setan itu sebagai orang tua atau bapak ibu kita, saudaraku ya. Karena itu orang yang tidak percaya Kristus disebut anak-anak iblis, saudaraku. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-10 tadi, saudaraku ya. Nah, saudara, sekarang ada banyak ajaran yang mengatakan bahwa akhirnya semua manusia di seluruh dunia akan diselamatkan. Ya, itu ajaran universalisme, saudaraku ya. Atau mulai pada zamannya reformasi di Indonesia, saudaraku ya. Mengajarkan pluralisme. Semua agama itu sama, ya, saudaraku. Ada jalan menuju ke surga, ada banyak jalan menuju ke surga. Mereka meyakini, mereka menggembar-gemborkan ada banyak jalan ke surga, saudara ya. Nah, semua ini adalah ajaran sesat, saudara ya. Bukan ajaran salah, tapi ini ajaran sesat, ajaran dari setan, saudara ya. Bukan ajaran itu ajaran keliru yang salah, keliru atau salah itu bisa dibetulkan, tapi kalau sudah sesat, saudaraku, waduh, sulit sekali, saudaraku, ya, untuk dibetulkan, saudaraku ya. Nah, apa arti berikutnya di dalam pengertian yang berikutnya? Ya, di dalam Yohanes 1 ayat 12 itu percaya dalam namanya. Dalam kitab suci, nama seringkali menunjuk pada pribadinya, menunjuk pada orangnya. Contoh dalam Mazmur 5 ayat 12b, ya, itu dikatakan, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu, ya, saudaraku, namamu, saudaraku ya. Di dalam Mazmur 20 ayat 2b dikatakan, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau, saudaraku ya. Jelas yang dimaksud nama adalah pribadi Allah itu sendiri, pribadi Allah yang setinggi-tingginya. Ya. Nah, saudara, secara singkat kita menginjak ke bagian yang kedua, saudara ya. Kewajiban anak-anak Allah. Ya, tadi keadaan sebagai anak-anak Allah. Sekarang kita melihat ya kewajiban anak-anak Allah. Apa saja, saudara ya?
Sekarang bagaimana dengan orang-orang yang sudah menjadi anak-anak Allah, anak-anak Tuhan? Apakah kesadaran atas dosa masih terus diperlukan, dibutuhkan? Jawabannya tidak bisa tidak, jelas ya, saudara ya. Jadi begitu kita menjadi anak Allah, kesadaran atas dosa itu tetap dibutuhkan, diperlukan. Ya, karena apa, saudara ya? Karena kesadaran atas dosa itu membuat kita, membuat saudara dan saya semakin rendah hati dan tidak sembrono, tidak sembarangan dalam hidup ini. Ya, terutama dalam menghakimi orang yang berbuat dosa, berbuat salah, khususnya kepada kita, saudara ya. Kita menghakimi sedikit-sedikit, menghakimi, wah kamu nanti binasa, kamu, waduh ya, seringkali saya merasakan, saudaraku ya, sejak usia berapa tahun ya, saudaraku, saya sudah seringkali disakiti hati oleh orang lain ya, saudara. Saya ketika saya mengenal firman yang benar ini, saya baru sadar ya, dulu saya suka menghakimi orang, saudaraku ya. Nah, saya sudah bertobat sekarang, saudaraku ya, tidak melakukan lagi, saudaraku, sama sekali tidak melakukan lagi. Kalaupun 1 kali, 2 kali saya melakukan, saya minta ampun terus kepada Tuhan. Ya, saya tidak akan lagi mengulangi kesalahan saya, menghakimi orang yang bersalah kepada saya, saudaraku. Nah, kesadaran terhadap dosa itu memungkinkan saudara dan saya menyesali dosa itu, minta ampun atasnya, bertobat darinya, dan akan lebih berjuang dalam hidup yang benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, itu jadi orang percaya harus hidup benar sesuai kebenaran firman Tuhan dan hidup kudus. Ya, karena memang Tuhan mengendaki hidup kita harus kudus adanya. Ya, saudara. Nah, firman Tuhan adalah satu-satunya standar ya dalam menentukan dosa atau tidak dosa. Banyak orang menentukan dosa atau tidak dosa hanya dengan menggunakan standar yang salah, saudaraku, yaitu didasarkan pada suka atau tidak suka saja pada orang tersebut. Oh, enggak apa-apa, sudah tahu jelas-jelas itu dosa. Ya, seorang pendeta itu, ya, saya memberi contoh, ada pendeta yang seperti itu. Ya, jelas-jelas jemaatnya atau ada orang yang bersalah, jelas-jelas berdosa, ya enggak apa-apa, itu enggak dosa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya. Nah, seperti itu, saudaraku. Kita harus peka, ya, saudara. Kita harus banyak baca firman Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus berbicara di dalam hati kita, saudaraku. Sehingga kita boleh memiliki standar yang benar, sesuai standar kebenaran firman Tuhan. Ya, saudaraku. Nah, standar yang benar itu adalah standar yang didasarkan kepada firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 berbunyi seperti demikian, saudaraku. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu firman Tuhan, semuanya ini memang bermanfaat untuk mengajar, saudaraku ya, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, saudara, mengajar dalam konteks kata-kata mengajar di sini, kitab suci memberikan ajaran tentang Allah. Kitab suci memberikan ajaran tentang setan, manusia, dosa, tentang akhir zaman, tentang penghakiman, dan lain sebagainya. Semakin kita banyak belajar kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih bijaksana, saudara ya. Kita akan lebih berakal budi, ya, dan lebih mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Ya, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, sebelum kita mengerti kebenaran firman Tuhan, kita dulu melakukan apapun yang bersalah, berdosa di hadapan Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan, seolah-olah kita enjoy saja, menikmati saja, saudaraku ya, menikmati dalam tanda kutip, menikmati dosanya, saudaraku ya, ya seolah-olah seperti itu, ya saudaraku, karena ketidakmengertian kita, karena kita tidak memiliki akal budi, karena kita tidak memiliki bijaksana dari sorga,
Ya, saudaraku. Nah, tapi ketika kita sudah diberikan pengertian yang baik dan benar oleh Tuhan, ya, saudaraku, tidak mudah meragukan kasih Tuhan, marah kepada Tuhan, putus asa apalagi meninggalkan Tuhan. Itu tidak mungkin terjadi bagi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh betul-betul percaya, yang sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saudaraku. Di dalam Mazmur 119 ayat 97 sampai 100 demikian bunyi firman Tuhan. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana. Ya, di dalam Pemazmur mengatakan, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi. Ya, di dalam ayat 99, Mazmur 119 ayat 99, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Ya, saudara, yang mengajarkan saja enggak berakal budi, tapi yang diajar malah berakal budi. Ya, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Nah ini, saudara ya. Di dalam ayat yang ke-100, Mazmur 119 ayat 100, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Seharusnya kan orang tua jauh lebih mengerti daripada orang muda, ya, anak-anak. Ya, sebab aku memegang titah-titahmu, ya. Sebab aku memegang perintah-perintahmu. Nah, saudara, jika saudara dan saya mendengar suatu ajaran, perhatikanlah apakah berdasarkan firman Tuhan atau tidak. Ya, jika ya, harus kita terima, saudaraku. Dan jika itu tidak berdasarkan firman Tuhan, harus kita tolak, saudaraku ya. Di dalam Amsal 14 ayat 15a dikatakan seperti ini. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Ya. Orang yang tidak memiliki hikmat sorgawi, tidak memiliki hikmat Alkitab, kebenaran firman Tuhan, ya, orang yang tak berpengalaman itu orang yang tidak punya hikmat firman Tuhan, percaya kepada setiap perkataan. Ya, itu di dalam Amsal 14 ayat 15a. Mungkin selama ini kita selalu mengaminkan, ya, ini terutama di gereja, saudara, ya, apapun yang dikatakan oleh WL, ya, atau pengkhotbah bahkan, ya, apapun yang dikatakan, saudara, amin, 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 ya. Lah, saudara, hati-hati, saudara, ya. Iya. Mulai sekarang hati-hatilah, jangan sembarangan mengatakan amin, ya. Orang yang tidak berpengalaman atau kasarnya bodoh, sudah bandingkan di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11, itu Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Berea, Tesalonika, Yunani, saudara, orang yang tak berpengalaman atau kasarnya bodoh, saudara, di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya. Itu orang yang ada di Berea, Tesalonika, Yunani, ya. Daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudara, kalau kita betul-betul belajar kebenaran firman Tuhan, menerima, ya, dengan hati yang lapang, dengan hati terbuka, mau belajar kebenaran firman Tuhan setiap hari, ya, maka Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Tuhan memberikan pengetahuan kepada kita, ya, melebihi dari orang-orang yang lain yang tidak belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, yang berikutnya penjelasan singkat di dalam 2 Timotius 3:16 tadi, ya, saudaraku. Tadi mengajar, nah sekarang untuk menyatakan kesalahan, atau di dalam terjemahan Alkitab yang lain, menegur. Jika saudara tidak mau mendengarkan teguran firman Tuhan,
maka itu berarti saudara menolak kebenaran firman Tuhan. Dan dengan demikian saudara menolak Tuhannya sendiri. Ya, saudara kalau menolak firman Tuhan sama dengan saudara menolak Tuhan itu sendiri, saudaraku ya. Di dalam Amsal pasal 12 ayat 1 berbunyi seperti demikian. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran, ya, tidak mau sedikit tegur. Waduh, malu Pak. Ya, hamba Tuhan juga harus mengerti. Menegur harus empat mata, saudaraku ya. Tidak boleh sembrono. Ya, kalau tidak nyebut nama, dimasukkan dalam khotbah, masih tidak apa-apa, saudaraku ya. Tapi kalau sudah nyebut nama seseorang, harus empat mata, saudaraku ya. Nah, ini ya. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu, saudaraku. Orang yang dungu, saudara. Kita di antara kita nggak ada satupun orang yang mau disebut kita dungu, saudaraku ya. Dungu itu lebih daripada bodoh ya, saudaraku. Nah, saudara, untuk arti yang berikutnya, untuk memperbaiki kelakuan, saudaraku. Tadi untuk menyatakan kesalahan dan untuk memperbaiki kelakuan. Kalau di poin nomor 2 di atas menunjukkan aspek yang negatif dari kitab suci, maka untuk memperbaiki kelakuan menunjukkan aspek positif dari kitab suci. Ya, saudara. Contohnya di dalam Yohanes 15 ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Firman. Ya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Di dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Di dalam Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Saudara, kita hanya bisa menjaga kebenaran kita ya hanya berdasarkan firman Tuhan. Kita bisa hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan hanya karena kebenaran firman Tuhan. Firman, kalau orang tiap hari tidak membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, dia akan kurus kering, saudaraku. Ya, saudara. Nah, berikutnya, saudara, penjelasan yang berikutnya di dalam ayat 2 Timotius 3:16 untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, sejak lahir kita mempunyai kecenderungan untuk terus berbuat salah, berbuat dosa melawan Tuhan. Menjauhi Tuhan, ya, mendekat kepada setan. Ya, sejak lahir itu kecenderungan kita, saudara. Sebelum percaya Kristus, kita terus-menerus ya jatuh bangun di dalam dosa-dosa kita. Karena keinginan kerinduan kita terus menjauhi Allah sebagai kebenaran. Satu-satunya Allah yang benar. Setelah menjadi anak Tuhan, setelah menjadi anak Allah, kita masih membutuhkan didikan dari firman Tuhan. Untuk hidup benar, seturut dengan pengajaran firman Tuhan. Bagaimana jika anaknya, anak Tuhan, berbuat dosa? Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Nah, saudara bisa baca sendiri nanti di dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai 11 saya akan bacakan tidak semuanya tapi hanya cuplik-cuplikan saja, saudara ya. Ayat 5, 6, lalu ayat 11 saja, saudara ya. Ibrani 12 ayat 5 dan ayat 6 dan ayat 11 saja. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ya, saudara, orang yang dikasihinya justru kalau berdosa, berbuat salah, diajar sama dia. Ya. Dan ia menyesah orang yang diampuni sebagai anak kalau dia berdosa.
Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, saudaraku. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya ketika kita hidup di dunia ini, saudaraku? Ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, ya. Tetapi duka cita, kesedihan, kesusahan, sakit, saudaraku ya. Orang diajar mana ada yang terus tertawa terbahak-bahak gitu ya, terus senang gembira, tidak ada, saudaraku ya. Diajar, disesah, diganjar ya. Bahkan di dalam ayat 8, 9 dan 10 itu ada didikan yang lebih tingkatannya lebih tinggi lagi, saudaraku ya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Nah, ini yang penting. Menghasilkan buah kebenaran, saudaraku, yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih. Ya. Saudara, di dalam Roma 8 ayat 1 ya, setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus itu tidak akan dihukum lagi. Kita tidak akan dihukum. Hukuman itu hukuman sekali kekal untuk selama-lamanya. Kita diganjar, disesah, ya saudaraku, dihajar, diganjar, disesah, diperingatkan, dididik, ya. Mula-mula saudaraku halus ya, di dalam Ibrani 12 itu ayat 5, dinasihati dulu, ya, nggak bisa dinasihati, diberikan pendidikan, dididik, ya. Kemudian tidak bisa dididik, diperingatkan. Ya. Setelah tidak bisa diperingatkan, mulai diajar. Diajar nggak kapok, masih akan disesah oleh Tuhan. Yang keenam, akan diganjar, saudara ya. Nah, ini alat dari Allah sendiri untuk anak-anaknya. Tidak pernah ada hukuman. Hukuman itu berbicara neraka, saudara ya. Tidak ada lagi. Ya. Nah, berikutnya, saudaraku, kita membahas yang sekarang yang terakhir, saudara ya. Poin 3. Tadi poin 1, keadaan sebagai anak-anak Allah. Poin 2, kewajiban anak-anak Allah. Sekarang poin yang terakhir, yang ketiga. Hak sebagai anak-anak Allah. Nah, saudara, haknya apa saja? Ini hak kita, saudara. Memiliki janji-janji Allah. Dalam Roma 8 ayat 17 dikatakan seperti ini. Dan jika kita adalah anak, ya, saudara, memang kita anak, saudara ya, maka kita juga adalah ahli waris. Kita adalah ahli waris surga, ya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menerima bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 39a dikatakan seperti ini. Sebab bagi kamulah janji itu, ya. Janji-janji itu diberikan kepada siapa? Kepada kita. Ya, saudara, eksplisit sekali kepada kita sebagai anak-anaknya. Dan bagi anak-anakmu, bagi anak cucu kita, saudara. Bagi keturunan kita. Kalau kita sebagai orang tua yang Kristiani, yang sungguh-sungguh sudah percaya kepada Kristus, ya sudah memiliki Roh Kudus, ya saudaraku, kita mendidik anak-anak kita secara Kristiani, saudaraku, ya. Maka janji itu diberikan juga selain kepada kita sebagai orang tua, diberikan juga kepada anak-anak kita. Kalau cucu kita mengenal Kristus sebagai satu-satunya Tuhan, satu-satunya Juru Selamat, janji itu juga turun kepada cucu kita, saudara. Ya, nah, jadi jangan rombongan ya. Bapaknya sudah mengenal Kristus, ya, semua seisi rumah diselamatkan. Ya, nggak peduli istrinya, nggak peduli anaknya, nggak percaya akan diselamatkan. Nah, itu keliru, saudara ya. Maksudnya kalau ayah sudah percaya Kristus, maka seisi rumah diselamatkan. Itu menginjili, punya tanggung jawab kepada keluarga, kepada istri, kepada anak-anak, menginjili mereka, membawa mereka datang kepada Tuhan Yesus, mengaku dengan mulut lidah bibir mereka bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan, Yesus adalah satu-satunya Juru Selamat mereka secara pribadi.
ya, baru orang tersebut diselamatkan, saudaraku ya. Nah, saudaraku, di dalam 2 Korintus 1 ayat 20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Saudaraku, kalau orang percaya kepada Kristus, janji Allah itu berlaku bagi mereka. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Di dalam Galatia 3:29 dikatakan seperti ini. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, saudara, memiliki keyakinan, keselamatan, memiliki hidup kekal, saudaraku. Di dalam 1 Yohanes 5:13, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal, saudaraku. Nah, memiliki damai yang sejati, saudaraku ya. Jadi hak sebagai anak-anak Allah itu jelas sekali, saudaraku, berhak menerima janji-janji Allah, ya. Lalu memiliki keyakinan keselamatan, memiliki keyakinan hidup kekal, dan memiliki damai yang sejati. Kapan damai sejati itu kita peroleh? Ya ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, saudara. Di dalam Filipi 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, saudaraku. Ya, saudara. Nah, saudara, ini hanya penjelasan singkat saja sebelum saya tutup, saudaraku ya. Filipi 4 ayat 7, saudaraku, ya. Sebagai seorang tentara yang menjaga setiap orang percaya, ya, itu memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus, damai dari Tuhan, ya. Sebagai seorang bertindak sebagai seorang damai dari Tuhan itu bertindak sebagai seorang tentara yang menjaga setiap orang percaya. Damai sejahtera Allah adalah ketenangan yang dimiliki Allah. Oleh karena itu hanya Allah lah yang dapat memberikan damai tersebut. Ya, saudara jangan cari damai, sukacita, sejahtera di luar kebenaran firman Tuhan, di luar Allah, saudara ya. Saudara tidak akan menemukannya, saudaraku. Ya, damai yang palsu, damai yang sementara, damai yang hanya sebentar saja, saudaraku ya. Kalau damai yang sejati, damai yang asli, damai yang sejati, itu berasal dari Allah, saudaraku. Ya, nah, yang diberikan kepada anak-anaknya. Pemelihara adalah istilah militer yang berarti menjaga, ya, dan membentengi. Kenapa kok pakai istilah militer di situ, saudara? Ya, karena memang itu yang dimaksudkan, ya, menjaga dan membentengi ya, pikiran, kehendak dan perasaan kita. Nah, saudara, selain itu apa saja, saudaraku ya? Hak-hak sebagai anak-anak Allah. Kita diberikan hak istimewa dari seorang anak, saudaraku, memakai nama bapaknya, ya, kuasa dari bapaknya, otoritas dalam mengusir setan. Ya. Saudara baca di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai ayat 20, di sana saudara akan menemukan ya imam kepala Yahudi yang bernama Skewa punya 7 anak laki-laki, ya, yang anaknya ya berusaha mengusir setan, tapi akhirnya disiksa sendiri oleh setan. Ya, saudara, memakai kekayaan bapaknya, ya, hak-hak istimewa dari seorang anak Allah, memakai kekayaan bapaknya, kita diberikan hak waris oleh Tuhan. Ya, kapan hak waris itu kita terima? Ya ketika saat ini, ketika kita masih hidup di dalam dunia ini, kita sudah menerima sebagian hak waris yang datang dari Tuhan. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu, Tuhan katakan. Ya, Lukas 15 ayat 31 di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, saudara ya. Nah, terakhir memakai wibawa dan kuasa bapaknya, saudaraku. Kita bisa menggunakan kuasa Tuhan. Kita bisa menggunakan wibawa Tuhan
ya, untuk mengusir setan, roh jahat, roh kegelapan, untuk menghentikan ya tawaran-tawaran dari setan, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang menyakitkan hati Tuhan. Kita bisa pakai nama atau kuasa dari Tuhan, kuasa Bapa kita untuk mengusir setan, mengenyahkan setan, dan kita menjauhi dosa-dosa itu dengan kuasa Allah yang sudah diberikan kepada kita. Maukah saudara? Tuhan Yesus berkati saudara. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Lydia. Baik, terima kasih Pak Pendeta Handoyo untuk firman-Nya. Kita masuk di doa syafaat. Mohon maaf ya, mungkin suara saya kurang keras. Saat ini saya sedang kesakitan sekali. Saya minta kesediaannya Bu Neneng untuk doa syafaat. Bisa ya, Bu? Oke, tapi nggak buka kamera ya. Ya, silakan, Bu. Karena di tempat lain. Boleh. Ya, baik, Bu. Bukanya apa, Bu? Iya, untuk ini, untuk doa untuk firman, dan juga doa untuk anggota live, serta kumpulannya, doa untuk hamba-hamba Tuhan. Berdoa juga untuk yang sedang sakit, terutama sakit Omikron. Itu aja Bu Neneng. Ya, oke, baik. Terima kasih. Silakan Bu Neneng masuk doa syafaat. Ada pujiannya ya. Baik. Baik, kita mau masuk dalam doa. Kita berdoa menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Bukan kebetulan setiap firman yang sudah kami dengar, Tuhan. Biar firman itu boleh menjadi rema bagi kami, dan boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Siapapun kami yang ada di dalam ruang Zoom ini, meskipun di tempat yang berbeda-beda, tetapi kami percaya kuasa-Mu, Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami, Bapa. Kami serahkan setiap kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Apapun yang kami pakai, minum, dan makan setiap hari, semuanya bersumber daripada Engkau. Yang Engkau berikan dengan cuma-cuma dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau melihat kami Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu Pak Handoyo yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biar Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau menjamah hamba-Mu, biar Engkau memberikan hikmat kepada hamba-Mu, pewahyuan-pewahyuan yang baru yang datang daripada Engkau. Engkau memberkati keluarga besarnya Tuhan, Engkau memberkati pelayanan hamba-Mu dimanapun Kau tempatkan. Hamba-Mu boleh menjadi perpanjang lidah bagi Engkau, jadi boleh menjadi berkat bagi siapapun, bahkan membawa terang bagi nama-Mu Tuhan di setiap tempat yang belum mengenal akan Engkau. Dan kami percaya malam hari ini Tuhan, Engkau memberkati keluarga besar hamba-Mu. Bapak terima kasih juga kami menyerahkan hamba-Mu Pak Martin ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan setiap pergumulan, setiap apapun yang hamba-Mu lakukan saat ini Tuhan, bahkan menolong orang lain dalam kesulitan, lewat apapun yang hamba-Mu kepercayakan saat ini Tuhan, yaitu mengurus setiap kasus orang yang teraniaya. Kami percaya Tuhan lewat hamba-Mu, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan sukacita, Engkau memberikan kemampuan Tuhan untuk menimbang dengan hikmat. Karena Engkaulah hakim yang agung yang sesungguhnya, Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi Bapa. Kami menyerahkan setiap keluarga besar hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Ibu Lydia Lalang Tuhan, mana Ibu Lydia Lalang selalu mengandalkan Engkau, bahkan beberapa bulan yang lalu hamba-Mu sedang operasi, tetapi saat ini berangsur-angsur pemulihan yang daripada Engkau atasnya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah hamba-Mu saat ini Tuhan, memberikan damai sejahtera, sukacita, dan juga memberikan roh ketenangan jiwa dan batin kepada hamba-Mu Bapa. Kami serahkan keluarga besar hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan apapun jadi beban dan pergumulan hamba-Mu, Engkau tahu Tuhan, bahkan isi hati hamba-Mu Engkau tahu Tuhan. Kami juga menyerahkan hamba-Mu saat ini Pak Hari Sakaria ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yang dimanapun Pak Hari saat ini
di mana Pak Hari juga sedang dalam pergumulan saat ini Tuhan, mana hamba-Mu akan kembali operasi Tuhan, yaitu Engkau pulihkan setiap organ tubuhnya yang tidak berfungsi saat ini dengan cara-Mu Tuhan. Setiap organ-organ yang tidak berfungsi Tuhan, biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa, membuatnya normal, sehat, sempurna menurut kehendak-Mu Bapa. Kami juga menyerahkan hamba-Mu, Ibu Mawar, ke dalam tangan-Mu. Hingga malam hari ini Tuhan, Ibu Mawar boleh ada sebagaimana adanya karena anugerah dan kasih-Mu semata. Biarlah Bapa saat ini bagaimana keadaan Ibu Mawar Tuhan, Engkau pulihkan juga Tuhan setiap organ tubuhnya yang tidak berfungsi, yang saat ini mengalami Tuhan proses pemulihan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Mari Roh Kudus Engkau menjamahnya Tuhan dimanapun dia berada saat ini Tuhan. Biarlah kuasa kasih-Mu menyertai kehidupannya Bapa. Bapa, kami juga menyerahkan saat ini Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani dimanapun Tuhan, di seluruh tanah air yang ada, baik mereka yang melayani di pedalaman, di luar-luar daerah, atau dimanapun Tuhan, apapun jadi kebutuhan mereka Engkau tahu, apa yang menjadi beban pergumulan Engkau tahu Tuhan. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, apapun yang menjadi kekurangan mereka Engkau cukupkan dengan cara-Mu. Karena kami percaya tidak ada perkara yang terlalu sukar bagi Engkau, jika Engkau memperlengkapi semuanya Bapa. Mari Roh Kudus, hamba-hamba-Mu juga saat ini yang sedang dalam keadaan sakit, terpapar akibat Omikron dan apapun namanya Tuhan, baik itu sakit biasa, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau melihat keberadaan mereka dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Biarlah juga Engkau mengurapi mereka, Engkau menjamah mereka dengan kesembuhan ilahi yang daripada Engkau. Mari Roh Kudus, kami menyerahkan juga saat ini kota-kota yang terpapar karena Omikron saat ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu hadir di tengah-tengahnya Tuhan. Engkau memberkati Jakarta, Surabaya, dan sekitarnya Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu yang saat ini sedang terjadi mewabah dan sakit penyakit ini Bapa. Biarlah Engkau mentahirkan Tuhan setiap organ tubuh kami Tuhan dari sakit penyakit, dari virus Tuhan, membuat tubuh kami kebal atasnya Tuhan. Bapa terima kasih, kami serahkan juga saat ini Tuhan, bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu dari Sabang sampai Merauke. Biarlah lawatan kuasa-Mu terjadi atas Indonesia saat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah seruan kami malam hari ini, biarlah kehendak-Mu yang jadi atasnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bu Neneng. Doa berkat oleh hambanya. Silakan Pak Pendeta. Ya. Angkat tangan kita masing-masing, saudara. Arahkan hati serta pikiran saudaranya kepada Tuhan Yesus. Dan sekarang terimalah berkat Allah Tritunggal. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuat kuasa penyertaan hikmat serta pertolongan dari Allah Roh Kudus tetap senantiasa tercurah bahkan melimpah-limpah di dalam kehidupan saudara, mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Amin.